Saya Kurniawan, Wakil Ketua saya pengurus sekretariat daerah. Untuk hari ini akan mendampingi Pak Kusumbo belajar bersama teman-teman tentang pendidikan khas kejuruteraan. Untuk lebih kenal lagi Pak Kusumbo ini, Pak Kusumbo ini nanti dosen isi Yogyakarta, DKV Desain Komunikasi Visual. Nanti teman-teman akan belajar tentang desain komunikasi visual dalam aplikasinya pendidikan khas kejuruteraan yang semalam sudah dipaparkan oleh Profesor Sutrisno tentang khas kejuruteraan, yang kalau di Profesor Sutrisno ada katanya ngajeni, ngapurantang dan sebagainya sampai bilang izin. Nanti Pak Kusumbo ini akan memaparkan tentang desain komunikasi visual dalam pendidikan khas kejuruteraan. Nah, apa saja toh desain komunikasi visual itu ketika diterapkan di pendidikan khas kejuruteraan. Mungkin langsung saja, monggo Pak Guru. Jadi, atur nuwun Pak Bos Kurniawan. Ini terus saya loh ini, karena termasuk checklist itu juga bos saya, cuma hari ini aja sekitar 10-20 menit ke depan. Setelah itu kita teman lagi. Kenapa saya katakan bos? Karena proses transaksional saya bisa hadir di sini karena lewat dua orang itu. Salam dan bahagia. Salam. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Kurniawan. Bapak Ibu semua pasti memiliki HP. Mohon dimanfaatkan itu, tidak usah malu-malu, silahkan dikeluarkan HP-nya. Panitia mohon membuka Instagram ya, membuka Instagram. Kalau harusnya ini ada wifi ya, masa hotel sebesar ini nggak ada wifi? Ada ya, silahkan pakai wifi karena itu menjadi bagian dari fasilitas Anda atas dana ya. Yuk dibuka HP-nya, tolong dibuka. Kemudian kalau Anda belum punya Instagram, Anda bisa lihat layar di depan. Tapi kalau sudah punya Instagram, silahkan dibuka. Carilah @sumbo_winarbuko. Follow, siapa yang follow? Oh belum. Akan segera, insya Allah itu berarti orang. Sumbo Winarbuko nama saya. Sumbo Winarbuko, silakan dibuka. Nanti akan dibantu oleh panitia. Menggunakan passwordnya ketik aja nanti. Passwordnya orang bayar. Ya. Ini semua guru semua atau ada teknik atau ada dosen? Guru semua. Baik. Pura-puranya Anda ada di depan kelas. Saya adalah murid Anda. Mohon Anda menampilkan posisi bukan tegang seperti ini. Ini tidak ada kaitannya dengan ngurus administrasi pendidikan yang luar biasa susahnya untuk mendapatkan honor yang layak dan seterusnya dan sebagainya. Makanya kemudian kita itu diem-diemi dengan slogan pahlawan tanpa tanda jasa. Mosok sama UMR aja kalah. Nah, nggak usah tegang, santai aja. Saya sudah potong rambut dulu ya, khusus untuk Anda. Ya, semula saya segini. Anda bisa buka Instagram saya, sudah dibuka semua. Saya maba. Mahasiswa baru yang akan masuk nanti September. Ya. Nah, silakan Anda buka, kemudian klik postingan saya yang paling akhir. Suaranya boleh dikeraskan. Kalau yang lain mainnya PowerPoint, saya tidak mau dijajah. Saya ingin imajinasi Anda sebagai seorang guru itu bisa berkembang. Silakan.
Amin, asmanya siapa Mas? Mas Rindang, oh pantes. Sesuai dengan tubuhnya Rindang, gemuk gilu-gilu, bisa dibuka. Salahnya undang saya. Saya nggak mau pakai PowerPoint, padahal saya lebih suka lagi kalau di sini ada kertas gitu loh. Saya sudah siapkan spidol, jadi seperti ada whiteboard atau apa, ini betul-betul prosesnya itu proses interaktif dan partisipatif. Ini sejam apa 2 jam bos? 3 jam. Oke. Oke. Ini yang penting gede. Sudah semua? Sudah didengarkan? Kalau yang tidak bisa, ini materi saya ada di situ loh. Serius, materi saya ada di situ. Jadi kalau Anda tidak buka, Anda malu-malu bermain dengan medsos, ya wis jadi teknik bayar sudah diburu. Yang tidak punya Instagram bisa berdua atau bertiga, ya. Tapi karena saya akan tanya satu-satu, nanti saya akan maju ke depan. Saya ingin mendapatkan respon dari Anda. Tidak baik, nggak nyambung ya. Pak Ketua, aku sendiri cuma mau serius. Iya. Itu. Soalnya mau buru-buru ada aja kan. Bos, susah bos. Oke. Siap. Bapak 56 ambil situ aku. Ada lagi yang 60 mungkin yang kecil ya 58 nah ada di situ. Oh 58 oke 58 Asmo siapa bu? Belum bukan simulat ya. Nah itu loh simulaknya itu petal meskipun bayar sih harus bagi. Saya ingin tanya apa komentar Anda? Apa komentar kita terhadap postingan saya? Yang itu tadi Pak. Lu tadi ya? Keren. Tapi fotonya itu serem. Sepertinya itu gelap. Sepertinya aslinya? Aslinya belum menampakkan galak. Belum menampakkan galaknya. Terus apa lagi? Ya, misteri. Misteri. Ini kita dukun. Mama Nunung. Kanjeng Mami. Kanjeng Mami Nunung. Oke, terima kasih. Coba saya lihat tadi apakah itu sudah buka. Bisa Pak Ur. Enggak bisa urut. Fakir. Kuota. Pak, yang 50 sampai 57. Berapa ya Pak? Kok sudah mulai normal? Ini dari kecil. Oh dari kecil, bukan dari kecil. Bukan. Turunan. Ceritanya dia cuma Asmo siapa Pak? kecil. Pak Tri, panggilannya Pak Tri. Oke Pak Tri, apa kesan Anda atas postingan materi saya yang sudah saya posting? Saya minatnya belum selesai. Tapi yang perlu saya apresiasi dengan lokasi nanti. Tidak bisa ditunjukkan di sana ya? Biar diulang lagi sembari saya dialog dengan teman-teman yang lain. Gimana Pak? Yang ini Apresiasi? Ya. ya. Mengapresiasi dengan apresiasi. Bajunya sama loh. Iya. Ini sengaja waktu syuting saya pakai. Oh, Karena gitu. biasanya saya harus pakai ini. Iya kan? Dan baru beli ini masih ada. Anyar gitu. Artinya kan Bapak memanfaatkan
mohon panjenengan komentar di situ. Kemudian saya tunggu sekarang, jadi lihat di situ. Atau saya bisa sekian juga bisa. Belum, war-warnya sudah. Belum apa? HP-nya kelihatannya kameranya ada satu lagi dulu. Yang tiga itu yang empat. Baik, saya lihat yang di samping sendiri ABG bocil sudah nyonya. Nona, saya Nona, nyonya. nyonya. Siapa nama anda nyonya? Tiga. Pakai L tidak? Bakery. Baik. Apa komentar anda terhadap postingan saya? Saya lihat ya. Udah. Yang pertama, karena mungkin sekarang era digital ya Pak, jadi Pak Sumbo ini memberikan apa namanya secuil materi yang tadi saya tangkap sempat saya catat. Bu, sambil lihat becak Oh, iya, enggak. Oh, ya. Ini stres ya, tanda-tanda kayak gini psikologisnya stres. Iya, ini stres. Stres kok, melebar. Oh iya. Lanjut. Ya, jadi kalau di video yang saya lihat dan saya dengarkan tadi sempat saya catat sedikit kalau terkait dengan materi ya Pak, bahwa kalau belajar di formal, di pendidikan formal itu kita belajar dulu baru diuji. Sedangkan kalau di masyarakat itu kita akan diuji dulu baru belajar. Gitu. Mungkin kalau terkait dengan media karena sekarang era digital, jadi Bapak ini memanfaatkan digital untuk media belajar. Baik, silakan kasih komen di postingan saya persis seperti yang panjenengan sampaikan. Nah, ibu yang senyum-senyum rambutnya sama dengan saya, tapi usianya tuaan saya atau tuaan panjenengan? Muda saya. Lebih muda panjenengan ya, tapi sudah jadi nyonya. Ya, moga-moga gak mantan ya. Jangan ya. Baik, nama siapa Bu? Wah, sesuai dengan namanya. Dipersilahkan komentar, kemudian hati-hati loh ya, karena saya akan cek di postingan saya. Terima kasih. Silakan Bu. Maaf tadi menyimaknya belum semuanya karena saya kebetulan War-war juga. iya. Oh, ya. Tapi Dan Ais bisa nggak ya subsidi HP yang nggak war-war? jadi intinya saya sangat setuju sekali karena kita tidak selamanya mengikuti zaman urdu. Apa itu? Ikuti zaman dahulu. Jadi memang kita harus mengerti walaupun harus tetap pada budaya asli kita bangsa Indonesia dan khususnya orang Jogja. Jadi era digital itu memang harus. Jadi saya sangat setuju sekali jika materi Bapak dimasukkan ke dalam IG dan nanti jika mendengar paparan Bapak kita sudah paham maksudnya apa. Sebelumnya sudah ada dan akhirnya langsung mendengarkan dari narasumber. Tidak beratan tulisan itu di dalam komentar. Insya Allah tidak. Iya. Tapi sesudah tidak berperlu. Iya. Ini sedang diatasi oleh panitia, tapi kalau panitia nggak bisa ngatasi ya Pak. Tadi ada yang tunjuk jari, oke, saya suka ini. Ini ibu kelihatannya sangat aktif. Ya, usia tuaan saya itu tuaan apa dengan Bu? Oh, 17 tahun aku sih, nggak percaya. Dari SMK atau SMP mana? Wah, jelas. Jadi ya. Oh, teman siswa. Kalau yang jadi itu apa? SMA. Oh, ada. Tadi saya baca di situ. Termasuk di situ. Asmo siapa? Bu Eni. Panggilannya Lestari Daging. Oh, Eni aja. Silakan Bu Eni. Enggak war-war ya? Alhamdulillah. Saya sudah membuka IG-nya Jangan dan saya sudah follow. Wah, segera saya follow back Bu. Terima kasih. Tapi dengan catatan kalau komennya keren, kalau enggak ya nggak follow back. Soalnya saya sudah cetak Bu, harganya mahal Bu. Ya, cetaknya itu harganya mahal. Verified. Ya, hanya murah kalau di sini, tapi kalau di lain mahal. Silakan.
Pasti ujian. Iya, saya Apa ya karena saya tidak terlibat di pernikahan mahasiswa baru. saya sudah paham di situ. Betul Bapak, apa namanya, peserta didik memang yang saya alami, yang saya itu mereka kan belajar dulu baru kemudian kita uji materinya sudah bisa dulu sekolah ya, tapi kemudian kita belajar budaya masyarakat. Setelah kita diuji dengan berbagai macam persoalan, baru kita belajar. Ya betul, seperti itu kenyataannya seperti itu. Demikian juga dengan era digital yang seperti ini, kita memang biar kok kayak gini deh, ini caranya kayak gini untuk membuka. Kayak kemarin saya kesulitan lupa karena udah lama yang itu membuat presensi di Google Form, karena saya lupa. Saya mau buka ini harus buat itu presensi Google Form, kemudian memberikan tugas-tugas ke anak-anak didik saya gitu. Itulah apa namanya, karena usia yang sudah tua, kalau kita nggak sering membuka juga lupa gitu. Jadi belajar dan belajar. Sungawok kan? Penjelasan panjang ya. Persingkat. Kira-kira 50 kata ya Bu ya untuk komentar. Ya supaya nggak urur nanti. Oke, baik. Ya 25 sampai 50 kata silakan panjang dengan apa? Saya teruskan sendiri. Sudah. Apa Bu? Dibacakan Selamat bahagia. lebih keras lagi. Biar teman-teman yang lain. Ini sebenarnya bukan siksaan ya. Tetapi ini inisiatif Anda untuk menjadi pionir atau pewaris Ki Hajar Dewantara. Materi loh ini bukan komentar loh ya. Saya sampaikan materi. Ya tepuk tangan untuk Anda yang menjadi pewaris ajaran Ki Hajar Dewantara. Apa ajaran Ki Hajar Dewantara? Yang paling penting? Yang lain? Trikot. Ya, itu paling keren itu trikot. Mari Bu, silakan. Selamat bahagia. Betul Pak, bahwa peserta belajar dulu baru kemudian uji dengan berbagai materi yang dipelajari untuk mengukur kemampuan peserta didik dengan berbagai macam ujian. Wah, keren tuh langsung tak mau kayak gitu. Ya, Mbak. Mbak tuh dulu 18 tahun. Iya, karena saya lihat Anda dirimu. Karena saya lihat dirimu memandang wajah saya yang sudah mulai keriput berkali-kali. Silakan kasih komen Bu. Nama siapa? Bu Sulistiawati. Saya suka tidak pakai nama suami. Itu artinya betul-betul perempuan perkasa. Karena laki-laki nggak perkasa kalau sudah nikah. Saya kasih testimoni. Saya laki-laki yang sudah tidak perkasa ketika saya menikah. Yang perkasa adalah perempuan. Dan saya beruntung saya tidak melahirkan makanya terima disebut tidak perkasa. Silakan Bu Sulis. Ya, saya jalannya jalan Banyu, itu jalan Banyu. Wah, silakan dibuka sendiri. Saya baru melihat tadi tentang ini Pak ya. Ini materi saya ini, tapi kalau mau komentar yang lain juga boleh sih. Tapi nanti setelah yang materi saya. Saya melihat dari sama dengan teman-teman yang lain tadi, di sana ada perujian. Belajar dulu baru diuji untuk yang pembelajaran di sekolah. Tapi kalau di lingkungan atau di masyarakat kita diuji dulu baru belajar. Itu saya menggarisbawahi seperti itu. Karena memang kita pinter itu karena apa yang sudah kita lakukan. Dan kita Mungkin untuk interi. untuk interi sama jangan. Seperti itu kalau di Instagram saya dengan saya bermodal prosesnya sangat super duper bagus. Saya punya permen ya saya. Terima kasih untuk pujiannya jadi besar. Kepala saya, kepala saya nggak besar, dia besar adalah hidup saya kos. Ada lagi yang ingin curhat pendapat? Ayo laki-laki yang laki-laki itu maju bawa di sini. Oh, 3. Ini yang potongan batok ini ingin saya. Zaman aku jadi potongannya lengkap pakai batok. Mas, nama siapa Mas? Mas atau Pak? Kelihatannya tuh Anda daripada saya. Nama siapa? Akbar. Oh ya, biar ketularan.
Oke, Keren ini, menjawab pertanyaan dengan berdiri. Pasti kalau di depan kelas, Anda guru ya? saya muridnya. Oh murid, enggak. Saya tanya, Anda mengajar? Iya, saya mengajar. Ya, cukup. Guru sebagai guru, ketika mengajar, mestinya tidak duduk manis membaca PowerPoint atau slideshow atau apapun. Mas Akbar ini betul-betul meskipun mumil tapi akbar, gede. Apalagi kalau nanti sudah tersentuh perempuan, pasti nggak helm petangnya. Silakan Mas Akbar. Oke, menurut saya jenengan itu kreatif dan selalu inovatif, nggak mau menyerah, terus berusaha untuk menyebarkan ajaran-ajaran. Jangan ramal Mas, jangan ramal. Silakan Anda respon materi saya. Saya nggak mau ramalan. Baik. Untuk menanggapi postingan Anda yang terakhir, Bapak sungguh. Ya. Ya. Menurut saya itu benar sekali Pak. Kalau kita belajar di luar sekolah, memang kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman terbaik dahulu, yang itu baik maupun buruk, dan selalu terdapat hikmah di baliknya. Terdapat apa? Hikmah di baliknya. Hikmah. Ya. Iya. Perempuan pasti ya. Iya. Namun di sini kita juga memerlukan sekolah untuk menambah pengalaman, menambah relasi, sehingga kita tidak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, karena kita sudah tahu relasi-relasi kita, teman-teman kita sudah menceritakan pengalamannya. Mungkin dari itu. Kasih tepuk tangan untuk Bang Akbar, mantan Ketua DPR RI. Ya, Bang Akbar, silahkan Anda tuliskan komentar Anda tadi dalam 25 sampai 30 kata. Ya, kemudian Anda mesti janji kepada Ibu Pertiwi, kepada semesta yang Anda injak sekarang, apa yang Anda sampaikan harus diwujudkan. Apa yang Anda sampaikan tadi harus diwujudkan. Jadi, jangan hanya manis di mulut ya, janji. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya memang punya prinsip untuk sebisa mungkin tidak melakukan janji-janji kecuali hal itu memang sangat-sangat penting bagi saya gitu. Dan bagi saya, selama saya masih bisa mengusahakan, saya akan mengusahakan tanpa kesadaran. Oke, tepuk tangan lagi untuk Bang Akbar. Kata-kata itu adalah representasi dari tindakan. Ya, maka kemudian dulu waktu lahir, kemudian ada peringatan tanda sitan atau apa di budaya Jawa, itu si anak si bayi itu akan diberi bermacam-macam material. Nah, Anda adalah orang yang berpikir dulu baru bertindak. Itu mental keren. Ya, bukan bertindak dulu baru berpikir. Itu seperti orang-orang yang sekarang lagi keluar-keluar di pinggir jalan kemudian menjadi sampah visual. Ya, silakan Anda tuliskan itu. Ini materinya saya nggak tahu. Anda itu bengong, tampilan ganda. Apa materi saya itu tidak bisa Anda cerna? Beda. Materi saya bisa Anda cerna atau tidak? Kok kelihatannya seperti Anda mau maju ujian S3 gitu? Oke, ini Bapak yang kelihatannya pengen jadi militer tapi nggak ada pangkat bintang atau hero. Nama siapa Pak? Ada, lu lebih tua saya atau lebih muda Anda? Ada, silakan Pak Adam, Anda kasih komentar atas materi saya. Kemudian itu menjadi jejak digital yang harus akan menjadi jejak digital karena Anda harus menuliskannya di komentar yang bisa berikan. Silakan. Sebelumnya selamat pagi, salam dan bahagia. Terima kasih. Kalau Anda berdiri di samping saya, iya. Boleh. Iya, follow Anda, nambah ya. Saya biar kameramen
makanya kerja. Oh begitu. Saya anak syuting kayak duduk tak mau lakukan. Kita siaran langsung. Ya, silakan. Sekali lagi terima kasih Pak Sumbo kesempatannya. Oke. Menurut saya setelah saya menyimak tadi postingan panjenengan di Instagram, ini salah satu perspektif baru untuk kalangan milenial karena digitalisasi untuk beberapa perspektif atau sudut pandang orang itu perlu didokumentasikan. Itu menurut saya cerdas. Terus untuk Hashtag ya Mas. iya itu cerdas banget untuk ya Mas. sampai Fauzi pun ya. untuk generasi muda kan itu lebih mudah diakses Pak. Terus untuk segi isinya ini salah satu yang saya cermati bahwa kita juga mengilhami masyarakat itu berperan penting khususnya di dalam pendidikan. Masyarakat berperan penting. Mohon dijelaskan Bapak Adam. Baik, berdasarkan wacana yang saya baca, pengetahuan dari Ki Hajar yang memusatkan trisentra pendidikan, salah satunya ada di masyarakat, itu juga perannya penting. Bahwasanya bukan hanya pendidikan formal saja, di mana titik-titik itu harus berperan bersama. Bapak menekankan bahwasanya di masyarakat itu banyak anak yang harusnya diuji dulu baru dia mendapatkan ilmu. Nah, masyarakat ini berperan ketika seseorang anak mendapatkan pengetahuan terlebih dahulu dengan cara diuji apakah dia di dalam masyarakat itu bisa nggak diterima, menerima atau bahkan mengeksplor dirinya lebih baik. Keren. Guru ya? Iya, saya paham Pak. Pamong ya, Pamong. Kalau Pamong seperti Mas Adam ini ada sekitar 100 saja, maka downline Anda akan menjadi lebih luas, lebih besar. Ajaran Ki Hajar Dewantara akan dengan mudah disebarkan. Tidak usah baca trikon, dihafal ke bla 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 bla, itu implementasi. Dengan rangsangan saya posting di sana. Ini kalau masih diunggah ya mobil-mobilan dia. Bos, saya mau banyak bos. Nah, ini yang krim-krim itu ya. Karena yang di belakangnya ada gondrong-gondrong, masih gondrong-gondrong. Penjelasan panjenengan keren. Tapi bisa diringkas ya. Untuk kepentingan jejak digital jangan panjang-panjang. Panjang-panjang kok lama sih mojo gitu. Harapannya adalah komentar Anda nanti ada yang like sesama follower yang ada pada saya, kemudian itu akan menambahkan follower Anda dan seterusnya. Maka kita bisa berkolaborasi. Jos! Terima kasih Adam. Ada lagi? Satu lagi yang ingin yang tidak usah saya tunjuk. Siapa? Mbak, mau? Oke. Mike silakan jalan. Ke depan Mbak, siaran langsung sama saya Mbak. Pamong atau guru di mana? Saya Pamong dari TDIP. Ojo Sama disingkat. dengan ini yang satu tadi Taman Dewasa. Saya apa? Taman Dewasa. Oh, Taman Dewasa. Di SMP Taman Dewasa di Koyaka. Langsung ke depan kamera. Ya. Saya harus Bisa Pak. sebenarnya saya udah komentar dulu dari komentar dulu. Terus yang saya tangkap tadi memang dari belajar dulu, memang belajar di sekolah terus ditaruhkan di masyarakat. Tapi di masyarakat itu lebih ke pengalaman, tugas pengalaman di mana dia yang didapat dari sekolah bisa disampaikan di masyarakat atau bisa diterapkan di masyarakat. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah memberikan pengalaman komprehensif kepada peserta didik murid Anda? Kalau selama saya ngajar, saya selalu mencari contoh dan teladan di sekitar. Apa itu contoh dan teladan? Silakan Anda sebutkan. Satu contohnya aja. Satu saja kebanyakan nanti habis materi saya. Kalau salah satu contohnya lebih ke pulau permisi. Permisi. Ya. Jadi setiap dia masuk kelas nggak nyolong gitu aja. Jadi setiap mereka masuk kelas permisi dulu, entah dia caranya gimana permisi, terus kemudian kenapa dia harus permisi, saya harus kasih tahu dulu. Ada nggak yang pernah terlambat? Pernah. Terus apa tindakan Anda? Saya tawarkan. Kamu ingin apa supaya permisinya nggak terlambat. Sekarang mau konsentrasi apa? Mereka rata-rata saya boleh olahraga, saya boleh lari, saya boleh pusat. Terus saya bilang saya nggak perlu itu. Karena saya bukan guru olahraga. Jadi saya bilang silahkan kamu pilih sendiri konsekuensinya apa, kemudian kamu tulis supaya kamu tidak mengulangi lagi. Oh iya, nama saya Sandra. Sandra, tapi bukan tersandra. Enggak. Sandra atau Sandra? Sandra.
sudah ada jadwal 2 SKS pukul 8 sampai pukul 10. Kemudian itu mestinya kita masuk jam pertama itu masuk mestinya pukul setengah 8. Aslinya pukul 7. Sudah molor, dia masih terlambat 5 menit. Pada saat kontrak kuliah saya sampaikan begini. Kalau saya terlambat 15 menit dari pukul 8, maka kemudian Anda berhak untuk isi presensi dan menolak saya. Sebaliknya kalau Anda terlambat lebih dari 15 menit dari pukul 8, apapun alasannya, silakan tutup pintu dari luar. Poin pertama adalah disiplin. Kita nggak usah ngasih teori-teori macam-macam, kasih aja link, kasih buku, suruh baca, mereka bisa. Generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Tetapi kalau ada berumumnya ngomong ajaran Ki Hajar Dewanto secara teoritis, mereka langsung nunduk multitasking, buka macam-macam dan seterusnya, dan Anda menjadi pamong-pamong yang tidak berwibawa di depan kelas. Maka hal yang paling penting menurut saya, parafrase dari Trikon itu adalah disiplin. Beliau sudah menyampaikan testimoni, Bu Sandra sudah menyampaikan testimoni. Ya, saya lebih keras, kalau beliau tidak. Anak SMP, Pak. Anak SMP. Tetapi saya kurang sependapat bahwa sejak kecil murid-murid itu harus diterapkan disiplin. Makanya saya beri kunci. Meskipun SMP kalau tidak diajarkan disiplin, ya terjadi mereka kurang kelihatannya bagus di dalam kelas. Tapi nanti dia bersama sistem komunitas, ekosistem yang dia ikuti, jadi pasukan kritik atau jadi pasukan vandalisme, merusak ruang publik dan seterusnya, ini menjadi konsentrasi massa. Dan itu tidak diketahui. Guru dan orang tuanya mengatakan karena saya baik-baik saja, dia masuk terus dan seterusnya. Ternyata ada pertentangan psikologi dalam diri. Terima kasih Bu Sandra, panjenengan bisa kasih tepuk tangan untuk Bu Sandra. Anda bisa kecolongan dengan gaya anak-anak sekarang yang innocent. Pura-puranya kelihatannya baik, wajahnya tuh nggak kelihatan kriminal banget. Nggak seperti saya full kriminal. Tapi sudah ada Bu Nunung kasih testimoni galak, jahat, misterius, dan seterusnya. Ya, kesan pertama begitu menggoda, kenyataannya tidak. Apalagi kalau Anda sudah melihat saya dagel gitu ya. Saya pasti nggak juara stand-up. Karena saya bukan stand-up yang ngomong 5 menit, gajinya 5 juta. Saya ngomong 2 jam, honornya 900.000 potong pajak. Itu keren gitu. Itu betul-betul kerja yang luar biasa, apalagi dibayar dengan pajak. Karena saya meningkat, karena saya menikmati kesederhanaan untuk selanjutnya menjadi inspirasi Anda semua. Baik, terakhir saya akan memberikan kesempatan siapa lagi yang ingin curhat pendapat, Pak Tom? Ya, usia berapa Pak? 40. Kenapa rambutnya sudah ada lubang-lubangnya yang ditambah? Mungkin dana istimewa. Oke, keren. Dana istimewa juga bisa mensulam perform seorang pamong. Nama siapa Pak? Nama saya Soekarno, Pak. Soekarno. Dari P3 atau dari PDI? Dari saya tidak ikut parpol Pak, saya ini Pak di sini. Tapi ikutnya jadi guru saja. jadi guru ya. Bisa pilih apa tetap golput Pak? Ya. Bisa pilih tetap golput. Bisa dua-duanya. Oke, silakan Pak. Mau sih terlalu Pak. Baik. Sini Pak, siaran langsung. Iya. Ya. Ayo Pak, siaran langsung Pak. Tapi budak saya jangan disuting ya. Enggak, ini dari bawah kok. Yang kelihatan dari zamannya kan. Mau coba. Baik, tapi sebentar saya melihat Hidup Pak Karno. Melihat Instagram Pak Sinten, Pak Suko itu tadi saya Pak Sinten loh, tapi saya sebutin aja. Oke, Pak sebutin kok. Mundur belakang dikit. Jadi saya sangat setuju dengan sependapat dengan Bapak bahwa masyarakat ini menurut saya merupakan sebuah
ilmu yang cukup kompleks dalam hidup ini. Ilmu yang cukup kompleks itu maksudnya ilmu yang ada di rumah. Bisa dalam pergaulan, semuanya, Pak. Semuanya. Jadi tidak ada jeleknya kalau misalkan anak-anak ini kuncinya apa di sini dalam hal konteks kita sebagai orang tua, kita ingat bahwa pendidikan itu berawal dari keluarga. Dari keluarga kita persiapkan anak-anak kita, terutama yang tadi disebutkan oleh salah satu paman, saya tadi lupa. Yang mana? Lupa. Salah satu Mbak Sandra. Mungkin Mbak Sandra. Wah, iya Mbak Sandra. Mungkin Mbak Sandra. Salam kenal dari Pak Karno. Sandra Soekarno jadinya keren ya. Bahwa di sini unggah-ungguh itulah yang menjadi modal dasar untuk modal dasar dan bekal untuk anak kita, penerus generasi kita untuk ajar budaya. Ya. Ada diksi yang menarik, unggah-ungguh. Kemudian tadi Anda katakan di awal pendidikan berawal dari keluarga. Nah, untuk menyampaikan itu, kira-kira Anda melakukannya bagaimana, Pak Soekarno? Jadi saya waktu itu untuk apalagi generasi milenial, generasi Z, apalagi generasi apa, tidak tahu nanti apa beta, bravo, Charlie, delta dan lain sebagainya. Bucil atau gimana? Ya. Jadi waktu itu saya membuat skripsi, Pak. Skripsi itu tentang mengupas tentang Serat Nirboyo itu karangan Serat Nirboyo. Keren itu serat. Iya, betul, bagus sekali itu. Sastra Jawa bukan? Iya, saya kebetulan guru bahasa Jawa. Ya. Beliau adalah menantu dari kalau Bapak besok Maranggono Condrokuto. Mas Maranggono Pak Jarnowi di Asmo. Kasih dia Pak. Simpel saja, tidak usah kita nek kowe sampe dari guru Mas. Kowe aja bisa menyampaikan suara. Ini yang ngomong contoh kan itu yang saya inginkan. Betul. Jadi contoh itu menjadi penting. Resikonya dimusuhi, Pak. Resikonya adalah pada saat kita memberikan contoh, kita bukan kelompok orang-orang jarkoni. Isone ujar ora iso apa? Nglakoni aja diprasatke lho ya. Isone ujar ning ora iso nglakoni. Itu tadi yang disebut dengan salah satunya konsekuen dan konsistensi di dalam tripod. Tepuk tangan untuk Pak Karno. Saya dukung full untuk unggah-ungguh dan pendidikan dari keluarga. Ketika Pak Soekarno mengatakan bahwa pendidikan berangkat dari keluarga, saya jadi ingat, saya ada di sini sejak tahun 73 sampai 1999. Karena ini rumah saya. Kemudian dibongkar jadi hotel UN. Ibu saya dosen IKIP, almarhum ibu saya dosen IKIP. Saya tinggal di sini dari 1973 sampai dengan ibu saya meninggal tahun 1999. Kemudian setelah selesai peringatan 3 tahun, berarti sekitar tahun 2000-an kami mengembalikan rumah ini kepada jadi kalian zaman saya nakal-nakalnya dulu sering gabung mbak-mbak mahasiswa IKIP ketika grand band dan seterusnya gitu ya. Saya naik sepeda itu di di barisan-barisan itu. Kemudian di masjid sana saya sering main jailangkung di belakang masjid itu juga saya sering main jailangkung. Bahkan pernah satu saat gara-gara main jailangkungnya nggak mau kembali ke situ, minta diantar pulang. Aduh, banget tuh terakhir nganggu kendaraan, laku. Itu yang jadi ingat, saya ingat banget ini karena rumah kami itu paling timur sendiri menghadap ke selatan. Sini saya menginjakkan lagi setelah berapa? Setelah 23 tahun kemudian. Ya, setelah 23 tahun kemudian saya hadir di sini, tanah ini dulu di pojok sana itu ada pohon rambutan rapia yang itu kemudian menjadi tempat tongkrongan kami anak-anak dosen yang nakal, bukan anak-anak dosen yang baik.
Sing anak desain yang baik dengan video popo, sing nakal justru diantaranya seperti saya, diundang kemana-mana dan percaya dan mungkin. Oke, kembali kepada materi yang ingin saya sampaikan. Waktu saya sudah habis atau aku soalnya sak jam loh. Tapi Ada maghrib, Pak. Lanjut. nah, itu tadi yang bagian terakhir dari materi saya. Sekarang kita naik ke tangga yang turun ya, itu yang dari atas. Sekarang kita turun ke yang materi awal. Nah, saya ingin sampaikan, saya ingin usulkan kepada Anda semua. Kalau Anda sepakat, Anda bilang sepakat. Kalau Anda tidak sepakat, apa alasan Anda tidak sepakat? Kemudian kalau Anda sepakat, juga sebutkan alasan. Ya, trikon itu sebenarnya sudah menjadi bagian nafas kehidupan siapapun yang hidup di Indonesia. Siapapun yang mengenal, membaca ajarannya Ki Hajar Dewantara. Dalam perspektif ilmu kebudayaan, itu sudah menjadi bagian dari ideologi. Ya, maka tanpa diajarkan kita sudah bisa menjalankannya. Nah, ciri murid-murid kita, mahasiswa ataupun siswa, itu adalah dia itu multitasking dan pemburu informasi paling canggih di antara kita lewat HP yang Anda berikan atau orang tua berikan atau dia beli sendiri. Maka kemudian saya ingin mengajak pada guru-guru, jangan Anda membuli siswa yang sukanya main game. Karena kata bulinya dia nggak suka matematika, dia nggak suka sains, dia hanya mengembangkan salah satu otaknya. Otak yang terkait dengan keterampilan, dengan seni, dengan komunikasi, itu menurut Bapak Ibu semua otak kanan atau otak kiri? Kiri belok kanan ya, kanan belok kiri, ya, monggo saja. Nah, poin dari trikon dalam konteks desain komunikasi visual, karena ini juga saya di sini. Ini materi yang mendekati terakhir sebelum kita dialog. Silakan ada yang ingin bertanya atau usulan. Hal yang ingin saya sampaikan adalah kenapa desain komunikasi visual harus dihadirkan dalam proses pembudayaan pendidikan khas kejogjaan. Pendidikan khas kejogjaan tidak hanya sekadar mengulang-ulang yang tadi disebutkan oleh Pak Soekarno dan teman-teman yang lain kaitannya dengan unggah-ungguh, menghormati, apapun yang sifatnya itu adalah paksaan-paksaan yang sejatinya tidak keluar dari keinginan mereka. Jangan juga ada murid yang disalahkan karena memberikannya dengan tangan kiri, kemudian dianggap tidak sopan. Kalau dia memang tidak, kita harus memahami ada hal-hal yang anomali di antara manusia. Ya, nah kemudian jangan langsung dimarahi, lihat dulu karena dia ternyata tidak. Di mana sekarang desain komunikasi visual itu menjadi relawan yang bisa diperbantukan untuk membantu mengembangkan ajaran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Anda sebagai pengajar jangan memposisikan diri sebagai pengajar yang kemudian diplesetkan menjadi tukang ngajar. Ya, kata dasarnya kan ajar. Sampainya Pak Soekarno, ajar itu artinya apa, Pak? Nama siapa, Pak? Muhammad? Habis jatuh ya, Pak ya? Itu tangannya? Oh iya, habis luka. Oh, kirain nyobain kulitnya, ternyata saya pikir kulitnya kulit besi, ternyata masih kulit yang kalah dengan aspal. Silakan Pak, ajar itu pemahaman Anda apa? Proses mentransfer itu. Oke. Terus yang lain lagi? Definisi kan nggak satu. Kita harus ketika kita membaca kata, mengartikannya,
boleh buka kampus atau berdasarkan pengalaman seperti yang disampaikan Sandra tadi, juga disampaikan Bang Akbar tadi. Coba lihat pakai spion kanan, coba lihat pakai spion kiri. Meskipun nanti mobil nggak apa-apa, juga lihat spion kan. Silahkan Pak. Semua asmannya lali yang Muhammad Takiuddin. Hah? Muhammad Takiuddin. Takiuddin. Muhammad ya Pak Muhammad wis baca daripada saya salah pelafalan. Kalau kafir iso ngomong kayak gitu dulu. Silakan. Proses mentransfer ilmu dari beberapa sumber yang diberikan kepada orang lain. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Sementara ajar bisa nggak dipahami sebagai belajar? Sinau. Bu, yang mantan pegawai Departemen Komunikasi Kominfo. Pertanyaannya apa? Ajar bisa nggak dipahami sebagai belajar sinau? Bisa. Ajar kan berarti ngajar itu kan sesuatu ajaran ajar berdasarkan berarti memberikan sesuatu. Terus kalau di sini tadi ada ini kapan ada jantung hatinya suka dengan saya ya. Ini ada nama siapa Bu? Suci. Bu Suci. Ini adalah sesuatu kalau kita galau lagi diajar dosen tapi kita tidak fokus pasti ada sesuatu yang dituliskan di buku. Tidak murid. Kalau tidak suka dengan saya pasti ada yang gambarkan ke lambang tidak suka. Saya juga. Bu Suci sini Bu. Siapa langsung? Lupa saya. Paling senior ini. Ya, Bu Suci, bagaimana pendapat Anda? Apakah ajar bisa dipahami sebagai belajar sinau? Bisa. Oh, langsung ke depan kamera. Sangat bisa. Tatap kamera Bu. Bisa Pak. Kalau nggak bisa, dada. Sebuah sesuatu yang bisa dipahami untuk memberikan sesuatu dalam proses memberikan. Nah, oke, bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Kemudian ajar itu diterapkan pada siapa? Dalam konteks belajar atau sinau? Itu ajar itu diterapkan dalam bisa kepada murid, kepada diri kita sendiri dan orang lain. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bu Suci. Ajar bisa diterapkan untuk murid dan untuk diri sendiri dalam hal ini pamong atau guru atau dosen atau orang tua. Iya. Nah, boleh Bu duduk lagi Bu sambil gambar saya Bu. Ya. Nah, maka kemudian pengajaran jangan hanya dipahami dengan Anda memberikan berdasarkan silabi, berdasarkan kurikulum sing embuh gitu. Ya, tapi mari kita bersama-sama dalam konteks pengajaran itu kita belajar bersama. Sebagai guru, sebagai dosen, jangan sombong mengatakan bahwa saya sudah lulus S1, membuat skripsi, saya sudah lulus S2, menulis tesis. Saya sudah lulus S3, menulis disertasi. Kemudian Anda tidak mau belajar lagi. Ya, belajar itu harus seterusnya sampai kita menyelesaikan tugas kita sebagai manusia dan posisinya hanya muncul Allah. Maka kemudian saya suka sekali dengan ketika saya membaca bukunya Ki Hajar Dewantara dan itu saya terapkan terutama setelah saya selesai S2. Saya lulus S2 tahun 98 dari ITB loh ya. Bukan UND, ITB. Ya. Bukan ISI juga ITB. Saya S1 ISI, lulus 90. Lahir belum. Saya belum lah. Kamu belum. Wah. Aku wis iso indah-indi dengan cewek gitu. Ya, kemudian saya jadi dosen ISI diangkat sebagai PNS, bukan ASN, PNS tahun 91. Salah, 92. Karena 91 saya masih di Jakarta.
Kemudian 94 sampai 98 saya menyelesaikan S2 di ITB. Kemudian mengajar lagi setelah naik pangkat 4A tahun 2006 saya ngambil S3 dengan wajib belajar 9 tahun di FIB UK. Kenapa 9 tahun? Memang aku 9 tahun. Karena saya belajar tidak mencari nilai. Saya tidak butuh kumlau. Kumlau itu gampang tuh selempang nih di negara itu kumlau. Menurut saya universitas, institut atau apapun itu menjadi kurang gregetnya kalau lulusannya 300 orang, yang kumlau 200 orang, yang tidak kumlau 100 orang. Menurut saya yang tidak kumlau itu adalah mereka-mereka yang keren, pemilih masa depan, tidak hanya meladeni dosen atau gurunya saja. Mereka-mereka yang kumlau sangat mungkin tidak akan konsisten. Trikonnya tidak akan dijalankan. Ya. Nah, kemudian kembali kepada itu tadi umum saya 1 S2 S3 itu saya umumkan. Flexing kalau bahasanya sekarang. Flexing akademik. Kemudian saya ingin sampaikan kaitannya dengan masalah pengajaran. Pengalaman saya mengajar sejak tahun 92 sampai sekarang. Ya, itu berarti kira-kira sudah 30 tahunan ya. Sekarang yang usianya 30 siapa? Saya sudah mengajar 30 tahun. Kalau teman-teman yang usianya 50-an ke atas, 50 plus tapi nggak pakai hijab, itu adalah tentu sudah sekitar 30-an. Kalau mulai mengajarnya sejak awal. Saya suka sekali dengan ajaran yang diajar di Wantoro yang saya terapkan di dalam konsep saya menemukan cara mengajar itu dengan kelas tanpa dinding. Saya hanya menjadi dosen kalau ada di depan kelas. Begitu keluar dari kelas, saya ada subordinat dulu. Maka kemudian saat saya pembimbing skripsi, saya ngobrol di tangga dan seterusnya. Saya lesehan karena kelas tabrakan jadwal, kelas dipakai junior saya ngalah. Saya ngajar di bawah tangga, lesehan ya. Ternyata itu dampaknya lebih keren. Maka saya memberikan hashtagnya kelas tanpa dinding. Anda bisa cek di medsos apa saja kegiatan kelas tanpa dinding. Karena hashtag itu seperti apa? Seperti album, ya, seperti sumur yang selalu berkelimpahan air. Pembimbing, pembombong, pengomong. Ada yang bisa menjelaskan? Pembimbing, pembombong, pengomong. Siapa berani menjelaskan? Ya ternyata guru-guru ya, untuk gayanya yang murid ya, ditanya terus goblok pura-pura tulis. Podo wae itu guru larikan diri itu tidak ditunjuk. Pembimbing, pembombong, pengomong. Bisa kan? Bu Suti bisa, silakan tepuk tangan lagi Bu Suti. Ya panitia tolong sediakan voucher penginapan di Hotel UNY. Sudah, terima kasih Pak, semalam sudah tidurnya. Ya, silakan. Saya memahami pembimbing dulu. Jadi kita membimbing anak-anak, membimbing masyarakat dan belajar membimbing diri saya sendiri. Terus pembombong kita angkat. Mereka kita angkat, kita beri amplop bagus dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kita harus bisa menjadi among seperti taman siswa. Jadi kita membombong dulu, membimbing, kemudian kita angkat. Bagaimana kita membangun mereka supaya menjadi lebih baik. Oke, tepuk tangan Bu Suci. Suci Sakti Madura. Itu film apa sih? Pernah lihat Bu? Umur seusia kan film-film laris Suci Sakti Madura. 15 tahun ya. Oh, saya pakai celana panjang supaya biar bisa masuk ke gedung bioskop. Menuakan diri. Ya, Trikon dalam konteks DKV sekarang kita coba masuknya DKV-nya itu desain komunikasi visual itu lewat pembimbing, pembombong dan pemomong. Ya, bahwa benar atau salah itu urusan belakang. Itu hanya perspektif. Benar atau salah itu adalah ukurannya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Statistik. Karena pendidikan selalu dikuantitaskan, selalu diangkakan lewat
angka atau lewat huruf. Tidak bisa dong. Pendidikan itu melihatnya harus dengan pendekatan kualitatif, kualitasnya. Ya, Bapak Ibu semua yang ada di sini, termasuk saya, guru tanpa murid bukan guru. Betul? Betul? Ada yang nggak setuju? Guru tanpa murid bukan guru. Kowe ditinggal lunga muridmu, murid panjenengan buat aksi karena nggak suka dengan cara mengajar atau nggak suka dengan kepala sekolahnya, dengan apa, keluar dari kelas. Posisi Anda adalah diperakeli bukan guru. Tapi murid tanpa guru tetap murid. Karena guru yang paling hebat sekarang di era budaya layar, nah Google, ChatGPT. Tanyakan semuanya apapun lewat sana, lewat Google. Ada lagi Bing. Ya, itu juga bisa bahasa Indonesia. Ya, hati-hati kalau panjenengan tidak masuk kepada dunia internet, Anda akan dibohongi oleh murid-murid Anda. Siapa? Guru matematika, pamong matematika ada nggak? Kimia, fisika, kimia itu hati-hati Bu. Rumusnya banyak, kuncinya banyak. Panjenengan kalau tidak update lewat ChatGPT, yang terjadi adalah Anda kasih nilai A, kasih 100 dan seterusnya, padahal muridmu penipu semua. 3 bulan yang lalu, 4 bimbingan skripsi saya jadi pembimbing utama, pembimbing 1. Saya menemukan dia menggunakan ChatGPT. Karena tulisan deskripsinya itu saya copy, karena kalau konsultasi saya nggak mau print-printan. Kirim ke email saya copy, saya tanyakan ChatGPT. Apakah ini tulisan Anda? Ya, ini tulisan saya. Yang ini bukan. Ketika saya tanyakan, kenapa kamu tidak jujur pada saya? Yang namanya nulis itu proses, tidak bisa sekali jadi. Termasuk juga seperti halnya ketika kamu ciuman pertama kali dengan pacar. Itu untu, nora, bimu, ketian, negara nyedot ke jeron dan sebagainya. Tapi seiring dengan usia pacaran semakin tinggi dan segala macam, cikoannya itu nggak hot. Sudah ada perasaan tidak nafsu lagi. Sama juga dengan menulis. Kelemahan pendidikan di Indonesia yang dilakukan karena pendekatannya kuantitatif, maka hal-hal yang kaitannya dengan proses tidak pernah dimajukan. Maka saya berharap yang hadir di sini Anda akan menjadi relawan-relawan yang selalu mendengungkan, meneladani, mengimani dan menjalankan serta menjadi downline-nya Ki Hajar Dewantara untuk menjadi pembimbing, pembombong dan pemomong. Ada yang keberatan? Ya. Kenapa Anda tidak keberatan? Bu Nurul, tolong naik jalan sendiri ya, saya jalankan. Nyambi dari panitia tambah 20%. Tentang tidak setuju. Bu, mau siaran langsung nggak Bu? Mau siaran langsung nggak? Itu sudah menghadap sini. Enggak keren Bu. Itu ada teman-teman tuh kelihatan dirimu nggak disiplin itu. Tepuk tangan dulu. Ini pamong-pamong itu harus berani tampil di kamera. Kacamata boleh dibuka loh kalau hanya nutupi malu. Tidak Pak, ini saya nggak bisa lihat. Kira-kira seperti artis-artis sekarang pakai kacamata yang menutupi hidung. Silakan ini menutupi tua Pak. Hah? Makanya ini coklat, ini menutupi tua. Menutupi tua itu pasti, tapi kalau bergaya muda itu wajib. Silakan Bu. Saya setuju kalau guru itu adalah pembimbing, pembombong dan pemomong. Ya. Karena itu memang yang dilakukan oleh guru setiap saat, apalagi guru atau mahasiswa itu kan bekerja 24 jam. Ya.
Sama bu, saya juga, saya nggak di taman situ, saya juga dorong aja. Betul. Jadi ketika ada siswa yang merasa terpuruk, terbuli, biasanya saya yang membesarkan hatinya, membangun. Misalkan hatinya itu dikompok. Dibesarkan. Kemudian yang pembimbing dari mereka yang belum tahu sesuatu, saya berikan pengertian tentang sesuatu. Misalnya tentang saya mengatakan Bapak tadi misteri ya Pak. Ternyata ketemu misterinya. Apa bu? Bapak suka main jelangkung. Ketemu satu misteri. Aduh, kenakan ini kedidik. Iya. Kemudian yang kedua nakalnya Mak ketemu. Di mana bu? Misterinya Bapak yang nakal tadi. Seperti apa nakal saya? Menggoda mahasiswa. Untuk istri saya bukan dari UNI, bukan dari IPK. Jadi aman ya Pak? Aman. Nggak tahu. Karena kan harus ada bohong-bohongnya dikit kan? Betul Pak. Kemudian yang ketiga apa tadi? Pemomong. Betul Pak. Jadi kalau jadi pamong itu kita memang tugasnya itu ngomong. Kadang-kadang siswa itu memiliki kemauan yang di luar kemampuan saya. Misalnya siswa itu maunya itu santai-santai saja, tetapi nilainya bagus. Mula-mula saya turuti apa kemauannya. Setelah itu saya keluar jalan. Sama dong. Di foto Mas. Dari jabatan kan. Ayo dibuka yuk. Kalau benar bu. Ya. Berarti kita selevel Pak. Selamat. Ibu 150, saya 173. Mungkin hanya itu saja Pak, nggak usah panjang-panjang biar yang lain kebagian untuk berjabat tangan dengan Bapak. Oh iya, kasih tepuk tangan pada Bu. Terima kasih. Ya, ini kalau di dalam aliran garis keras, ini adalah upaya membaiat orang. Tetapi konteksnya itu positif. Ya, profesor-profesor yang lain kalau ngajar kan selalu memaksa suruh membaca PowerPoint, padahal matanya dari 5 buah. Tidak diberi kesempatan untuk curah pendapat karena dia memiliki kuasa dan dia menganggap dirinya paling pintar. Nah, itu sebenarnya mereka-mereka yang menggunakan pendekatan-pendekatan semacam itu prosesnya tidak pada kata dasar ajar, tapi dia hanya mengajar, membuang, memberikan dan seterusnya. Yang terjadi adalah si pemberi itu akan kerontang. Saya nggak mau. Hari ini saya membagikan energi positif, mengajak pada Anda untuk menjadi guru-guru yang progresif, yang konsisten, menjadi pamong-pamong yang menarik, pamong-pamong yang lebih banyak ngomong. Tapi ada saatnya, kalau sifatnya prinsip, maka kita harus tegakkan. Pak, maaf saya terlambat. Ya, karena ban bocor. Ya, saya boleh masuk nggak? Boleh, tutup pintu dari luar. Itu prinsip. Anda akan dihargai oleh orang lain kalau Anda bisa mengedepankan prinsip. Meskipun kata Pak Soekarno, Anda akan dimusuhi. Takutkah dimusuhi? Tak usah. Hidup saya tidak dengan Anda. Hidup saya dengan saya sendiri. Medsos, media sosial, silakan Anda gunakan untuk menginformasikan hal-hal yang tidak memungkinkan ada di dalam kelas atau di dalam sistem pendidikan di bawah departemen yang modalnya pola-polanya adalah jualan tenaga guru. Apa namanya itu? Marketplace guru. Ideanto itu. Guru ini menungso pada ake, pada ayam geprek dan seterusnya. Itu adalah profesi yang 11-12 dengan Anda memilih menjadi seorang ibu atau seorang ayah dalam ikatan berumah. Nah, saya ingin melebarkan tidak hanya sekadar denotatif trikot, tapi ini adalah kehidupan. Dan yang saya sampaikan ini sudah dengan secara tidak langsung dengan
desain komunikasi visual. Caranya tadi saya panggil beberapa pamong di sini untuk menanggapi pertanyaan saya, menjawab pertanyaan saya, untuk berpendapat dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan siswa? Sama juga. Misalnya hari Senin depan Anda nyontek konsep saya ceramah seperti ini, Anda buat materi ringkas, Anda posting ke IG Anda. Kemudian begitu datang, buka HP Anda, dilegalkan, yuk kita kuliah dengan HP, yuk kita kuliah dengan Instagram. Kemudian Anda sudah lihat postingannya Ibu, sudah lihat postingannya Bapak, sudah cek, buka semua HP ini. Habis itu tanyakan, seperti yang saya lakukan tadi. Tidak perlu bahasa PowerPoint, mana-mana berkata, pokoknya saya main plus Inggris. Saya bisa ngomong, kayak benurung malah gaya, tapi justru jadi cantik gara-gara plus minus Inggris. Tapi orang apa, orang jalan kok ini. Ana bentuknya tapi nggak fokus gitu. Nah, kalau sudah DKV-nya di mana? Mereka, pendapat mereka itu, komentar mereka itu dimediasikan, dibuat media. Apa medianya? Anak-anak suka komik. Ibu Suci tadi buat doodle, ya, gambar-gambar sketsa. Silahkan Anda ekspresikan itu dalam bentuk visual. Nanti ada suara, ada musik, ada tarik dan seterusnya. Itu nanti yang lain. Tapi konteksnya adalah itu nanti teman-teman yang lain. Konteksnya adalah saya ingin ngomong tentang desain komunikasi visual, menyampaikan pesan verbal dan menyampaikan pesan visual lewat media komunikasi visual. Komik salah satunya. Atau kalau enggak silakan kamu nge-vlog yang kemudian itu diunggah ke Reels, ke TikTok, ke YouTube, atau yang tentu yang lain. Sekarang yang lagi ngetren adalah tren. Ya, nggak tahu Anda sudah ikut apa enggak? Aktifkan akun Instagram Anda, Bapak Ibu, teman-teman Papa. Aktifkan, karena itu menjadi media yang akan memerdekakan Anda dalam konteks pendidikan, tetapi bertanggung jawab. Oke, tadi saya sudah ngomong komik. Pasti teman-teman Anda, pasti murid-murid Anda akan sangat suka dengan komik. Atau kalau enggak, dia disuruh membuat ekspresi kekesalan hatinya atas salah satu mata pelajaran misalnya, atau temannya itu dalam bentuk grafiti. Saya menemukan, tapi tidak sekarang. Saya menemukan beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Satpol PP, oleh polisi, oleh satu lagi Kesbangpol. Apa ya panjangannya? Kesatuan Bangsa, lupa saya, Kesbangpol. Itu saya diundang untuk diminta untuk memecahkan vandalisme dengan tulisan apa namanya, pukul besi itu saya lupa namanya. Oh, bahasa Inggris pukul besi apa mas? Hammer, betul, hammer. Itu dicoretkan di dinding pakualaman yang baru aja selesai dilabur dengan dana yae. Untuk memecahkan rumus itu. Kemudian saya coba karena saya belajar semiotika itu adalah ilmu tanda. Saya coba tanda dan simbol, saya coba lihat itu. Kemudian kok bentuknya pukul besi. Kemudian ada 2 angka. Kemudian saya buka. Saya coba lihat pukul besi, bahasa Inggrisnya dan seterusnya. Kemudian singkatannya. Ternyata ketemulah pukul besi itu salah satu sekolah yang inisialnya P dan L. Dan kemudian ada yang guru di situ? Ada? Nggak ada ya? Ini hanya contoh kasus, makanya tidak ingin membuli, tidak ingin menjelekkan, itu adalah umum. Tapi suka tidak suka, nama sekolah itu akan kena. Kemudian
serse cari tahu dan akhirnya ketemu. Itu memang geng angkatan sekolah itu yang lulusnya tahun yang dituliskan di situ. Nah, kenapa mereka membuat itu? Karena mereka ingin membuat jejak eksistensi bahwa sekolah saya itu sekolah keren loh, meskipun swasta. Tapi kerennya negatif. Yang terjadi adalah kita harus meskipun tidak melakukan, tapi kita harus ikut berdosa secara sosial. Karena apa yang kita ajarkan tidak berhasil. Tadi unggah-ungguh yang disampaikan tadi, unggah-ungguh itu hanya sekedar teori, tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa diterapkan, tidak bisa dihayati. Bahwa untuk hidup damai itu kita unggah-ungguh dengan dua kata unggah dan ungguh. Unggah naik, ungguh nggak tahu apa, masih belum ketemu. Oke, graffiti. Ya, graffiti itu kemudian akan berubah menjadi vandalisme ketika ditorehkan, disemprotkan pada tempat-tempat yang menjadi larangan. Kecenderungannya adalah tempat yang kecenderungannya vandalisme terjadi pada rambu lalu lintas, bangunan-bangunan heritage, atau tempat-tempat yang tinggi. Ya, lantai 2, rumah kosong dan seterusnya itu disemprotkan di sana supaya dia diakui oleh teman-teman yang lain, dia berani bertaruh nyawa dengan naik ke tempat yang lebih tinggi. Secara eye catching, secara mata itu gampang dilihat karena tempatnya dekat dengan traffic. Nah, itu hal yang paling penting. Anak-anak sekarang itu kalau kita polanya menggurui, tidak diajak dialog, tugas, ya mereka akan nipu. Ada chat GPT dan yang lain-lain. Anda nggak pernah chat GPT aja nggak tahu. Tahu chat GPT tapi tidak pernah buka dan tidak pernah menerapkan. Semakin tua, tingkat kepo kita, tingkat pencari itu menjadi semakin rendah. Cara yang paling gampang, tanyakan saja kepada mahasiswa, kepada siswa, kepada murid. Ajak dia, posisinya memposisikan kita bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai pemomong. Kalau orang tua memposisikan anaknya sebagai teman dan sahabat, apapun akan disampaikan, apapun akan diceritakan. Tetapi kalau tadi Bu Nunung tadi melihat kesan pertama adalah saya sadis, saya jahat, saya misterius, saya galak dan segala macam. Ya, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, apakah stigma, apakah pendapat semacam itu masih terus ada atau tidak? Nah, coba terapkan itu ke murid-murid Anda. Ajak dia untuk bersama-sama untuk membangun bahasanya, proses komunikasinya. Ini pada slide berikutnya. Proses komunikasinya adalah Anda harus tahu bahasanya namanya. Tapi jangan bergaya seperti milenial, jangan bergaya seperti generasi Z, jangan bergaya seperti generasi Alpha. Wagu, Anda akan wagu, ya pakai pakaian sapi ya gitu, masa ya gayanya Korea ya. Apa kamu akan pakai gambus? Ya rambut tompo, naik gembus si payu. Ya, Anda kalau dalam bahasa itu Anda harus pinter-pinter meniti, manjing, ajur, ajar. Saya punya teman pencuri, saya punya teman orang-orang HTI, saya punya teman orang-orang yang mohon maaf, ya garis-garis keras gitu yang hanya melihat ajaran-ajaran itu dalam perspektif masa lampau, tidak pada sekarang. Dan itu juga akan bisa terjadi kalau kita melihatnya trikon, unggah-ungguh dan segala macam hanya tekstual. Bapak Ibu dan saudara yang lain yang hadir di sini, ya tekstual itu
tidak diminati dalam upaya untuk membuat perubahan. Kalau dalam bahasa kebudayaan adalah mendekonstruksi, mengganti. Caranya hanya satu seperti yang disampaikan Pak Soekarno tadi. Kita harus kasih contoh. Untuk kasih contoh kita harus selesai dulu dengan diri kita. Ya meskipun melarang orang apa, meskipun hotel sidik ya orang apa. Tapi itu menjadi tanggung jawab kita berbagi energi positif untuk menambah tabungan-tabungan karma baik. Karma kita hidup dan roh. Kalau Anda mau percaya reinkarnasi, roh di mana roh itu belum hadir di dalam tubuh kita. Itu ada dosa-dosanya yang harus kita selesaikan sekarang. Maka satu-satunya cara menyelesaikan adalah membimbing, ngomong. Ya, itu yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah contoh. Nah, contoh unggah-ungguh dan apapun tadi yang sifatnya hafalan dari ajarannya Ki Hajar Dewantara itu kemudian coba diparafrasekan, divisualkan dengan bahasa-bahasa mereka, dengan media-media kaos. Mereka suka dengan kaos dan itu bisa menciptakan, mengajari dia untuk menjadi wirausaha, entrepreneur, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga tadi sudah medsos lewat vlog, medsos reel dan seterusnya, kemudian komik sudah, kemudian tas, tote bag. Ini bisa dilakukan kalau kita ngomong denotatifnya desain komunikasi visual. Karena desain komunikasi visual selain kita membicarakan dalam konteks strategi komunikasinya seperti yang saya sampaikan tadi, tapi juga harus ada jejak visualnya. Jejak visualnya menggunakan berbagai macam media. Baik, itu pancingan yang saya sampaikan hari ini pasti sudah lebih dari 1 jam. Ini jam berapa, Mas? Saya harusnya selesai 9.20. Berarti gelandang 10 menit. Masih dikasih waktu berapa lama lagi untuk dialog atau sudah cukup? Dialog 10 menit ya? Dialog 10 menit maksud. Monggo silakan, dialog 10 menit. Gua tanya ke Pak Ibu, mumpung ada pegawai. Pak Ketua boleh tanya dong, dirimu apa? Orang salam tempe garing. Silakan, teman-teman dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Aku tidak dimanfaatkan. Awur nih. Oke, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, suasananya persis yang ada di dalam kelas Anda. Selesai mengajar ada pertanyaan, Bapak Ibu. Salah, ada pertanyaan anak-anak. Dia pura-pura nulis. Silakan, Kak Adam. Sini aja lah, saya langsung lagi. Oh, gitu. Ya, guru jangan hanya duduk karena kita nggak punya kursi jabatan. Kita harus berdiri. Benar sekali, Pak. Ini saya sharing, nanti saya belum masukan juga dari Pak semua. Masukan. Ini sharing sama masukan. Jangan bikin dong. Apa yang baik gitu. Ini yang saya lakukan di SMP Taman Dewasa Jati Yogyakarta sama beberapa pamong juga. Kami itu ceritanya mau meningkatkan keterampilan jurnalistik. Oke. Nah, awalnya kami tidak mendirect siswa untuk menulis yang terlalu banyak, tapi kita bermain dengan foto jurnalistik, Pak. Jadi mendokumentasi peristiwa-peristiwa yang terjadi di kelas. Tapi fenomenanya adalah banyak siswa yang membuat akun Instagram per kelas itu yang diposting itu malah aib-aib temannya. Nah, mungkin waktu itu eranya meme itu adalah salah satu part menarik di dunia mereka. Nah, yang mau saya tanyakan, kira-kira kalau misalnya kami mengembangkan itu ke arah yang lebih positif, ya memang pasti ada ya Pak, dengan konsep yang didesain terus ditambahkan dengan teks-teks yang lebih edukatif, itu pasti kami sarankan karena masuk juga di pembelajaran. Dan harapannya pun
ketika ada dokumentasi itu dia punya album cerita tentang antar temannya atau di dalam kelasnya, dan mereka punya kesempatan untuk mengekspresikan kondisi hari ini di kelas. Nah, kalau fenomena sampai postingan itu jadi kayak bahan bullying, padahal anak-anak yang di dalam kelasnya itu ya sekarang sudah jadi biasa aja sih gitu sebenarnya. Tapi menurut kami sebagai pamong itu prihatin dengan itu. Sarannya bagaimana yang lebih menarik untuk mengemas, misalnya kalau yang diposting itu hal-hal yang kadang lucu-lucuan bagi mereka, tapi itu lebih edukatif gitu Pak. Ya, jawabannya adalah tergantung sutradara. Oh siap. Jawabannya tergantung sutradara. Pada saat Anda memerintahkan membuat meme atau meme, jangan ditambah huruf yang lain ya. Siap. Meme atau meme itu Anda konteksnya apa? Kasih dong briefnya. Silakan buat meme, pasti akan mengkritik. Kritik, oke silakan kritik, tapi kritik bukan membunuh. Terus kemudian jadi dipanggil anaknya. Menurut kamu, ketika kamu dikritik semacam ini, menurut kamu ketika kamu mengkritik semacam ini, Anda melihat kekurangannya di mana? Kemudian ada tidak kelebihan dari orang yang Anda kritik? Ada apa? Kelebihannya apa? 1, 2, 3, tolong buat meme tadi. Jadi untuk melihat yang baik tidak harus dengan yang baik saja, ya, juga harus juga melihat sisi yang buruk, tetapi harus dikendalikan. Kalau Anda membebaskan saja, yang terjadi akan jadi luka batin seumur hidup. Itu yang saya khawatirkan Pak. Jadi mungkin yang ke depan tuh kita juga sudah memplan apakah perlu framing konsep, tematik atau misalnya momentum. Perlu. Ya, membuat meme, membuat foto jurnalistik, langkah yang pertama adalah harus bisa mengimajinasikan akan menyampaikan pesan apa. Akan menyampaikan pesan apa, itu disusun dalam bentuk storytelling, cara bercerita. Jangan ujung-ujung potret kemudian dikasih teks lewat Canva dan seterusnya. Tapi supaya ada imajinasi, yuk kita buat meme tentang X. Anda kasih informasi X itu apa, positif dan negatifnya X itu apa. Anda akan pakai jalur aman di tengah, mengkritik tapi kasih solusi. Atau hanya Anda akan menjadi orang yang cari muka, carmuk, memuji-muji. Atau Anda akan dianggap sebagai pecundang, kritik. Ini masih dipilih, ada 3 opsi. Mau kritik oke, tapi jangan membunuh, jangan mematikan karakter, jangan menyerang pribadi, tapi seranglah kebijakan, seranglah ide, bukan fisiknya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau mau cari aman, ya berarti hanya melihat dari sisi satu sudut pandang. Lihat fenomena ini dalam perspektif kemahasiswaan. Boleh meme, boleh poster, boleh komen, boleh. Ini konteks hari ini ya, desain komunikasi visual, boleh kaos, boleh graffiti, boleh mural dan seterusnya, di mana itu menjadi ekspresi atau vlog, itu menjadi ekspresi anak-anak. Nah kemudian Anda harus jadi kuratornya. Sebelum diunggah harus lewat ACC. Oh ada gurunya. Maka pinter-pinterlah sutradara. Produser ngasih duit sebanyak apapun, kalau sutradara nggak play taktik nggak bisa. Sutradara harus kompromi dengan, ini kita ngomong tentang metafora atau analogi ya. Sutradara harus kompromi, harus diskusi, harus kolaborasi dengan penulis naskah, skenario dan seterusnya. Skenario itu harus lihat konteks syutingnya bagaimana. Ada hal yang tidak bisa diambil di skenario. Dan sutradara menjadi manusia setengah dewa. Siapa semua? Ya, Terima kasih. silakan kita Anda lakukan, kita akan keren. Nah kemudian ada beberapa lulusan mahasiswa yang jadi orang-orang penting, wartawan senior di KM dan di tempat-tempat yang lain. Itu yang duduk di sana itu ratu-ratu ya pakai keren gitu. Tulisannya keren, cuma sekolahnya belum lulus dulu. Sementara adiknya sudah lulus. Adiknya sudah dokter dari Solo
isi surga. Begitu? Semoga tidak memuaskan. Ya, kalau Anda tidak puas berarti nanti akan ada calis akan buat pertanyaan berikutnya, tentu dengan dana istimewa kuadrat. Ditunggu pokoknya Pak. Ada lagi teman yang lain? Silakan. Indonesia Timur itu ibu yang di ujung selatan, silakan Bu. Itu posisi pas di ruang tamu saya, Bu, ada di sana. Baik, tolong berjalan baik. Practitioner. Ya, saya tidak mau apa yang saya sampaikan itu tidak membekas di hati dan pikiran Anda. Supaya terngiang yang subuh, teror, teror. Silakan Bu. Wah, itu orang bicara pengen secara langsung. Nama siapa Bu? Nama saya Endang Sriwardini Pak. Dipanggilnya? Bu Indah. Bu Indah? Iya. Tuan saya atau tuan Anda? Tuan saya. Tuan saya. Sudah 10 tahun? Iya, hampir. Silakan. Sebelumnya saya mau pengakuan dosa dulu. Mau apa? Mau pengakuan dosa. Mau pengakuan dosa? Karena tadi saya jalannya terlambat dulu. Ya dengan Islam tuh, saya Katolik aku. Gereja. Iya. Mohon izin saya tadi datang terlambat karena ada sesuatu yang saya kerjakan di sekolah. Tapi proses head aman kok, nggak terlambat. Kalau terlambat akan nambah. Iya Pak. Terima kasih. Silakan Bu Endang. Iya. Kalau zaman saya kecil kalau ada nama Endang itu pasti saya manggilnya Endang. Oh gitu. Iya, Pak. Silakan. Di sini saya hanya mau berbagi pengalaman saja. Berbagi pengalaman. Oh gitu. Tapi saya lagi dulu itu Pak. Nanti kalau enggak apa-apa, mesti tambah cantik lah, gitu. pasti. Iya, terima kasih. Kok datang membelakangi saya bukanya? Enggak ya. Silakan Endang. Iya. Terima kasih. Terkait dengan teknologi, tripod, konsentris, dan lain di SD Taman Sosial itu kemarin kami sempat membuat vlog yang isinya menceritakan sejarah Benteng Bedugul, begitu. Dan itu siswa memang diberikan kreativitas masing-masing, gitu Pak. Cuman yang masih menjadi bahan evaluasi bagi kami adalah untuk daya berkomunikasi siswa itu masih daya komunikasi siswa, iya, itu masih perlu ditingkatkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana melatih siswa untuk bisa berkomunikasi aktif karena sekarang itu ketika di SMP ya, itu kan nanti presentasi itu pastinya akan setiap hari dilakukan ketika hasil diskusi, dan itu yang belum maksimal ketika di SD Bapak. Nah, bagaimana caranya agar siswa itu bisa tampil percaya diri? Terima kasih. Oh, guru dewe komunikasi sih bepot. Begini, bagus itu. Ketika ada materi vlog tentang Benteng Bedugul, kemudian jangan dilepas semuanya untuk di posting ke medsos. Dipotong pentingnya, kemudian guru kasih informasi. Ini adalah perspektif anak SD yang belajar berkomunikasi lewat media sosial atas objek belajar. Nah, pada saat Anda menyampaikan itu, gunakan teori saya. Yang ini saya terapkan juga pada saat saya menulis di koran, saya ceramah dan seterusnya saya mengajar. Gunakan pendekatan komunikasi cinta. Komunikasi cinta. Yang kedua, terapkan komunikasi empati. Paham empati? Empati itu enggak unggul, saling menghormati, bela rasa dan segala macam. Jadi ketika dia ngomongnya masih ya jangan dibunuh. Dia ngomongnya pakai apa namanya itu ayo. Itu bukan komunikasi cinta, bukan komunikasi empati. Susah, iya. Karena orang Indonesia itu bisa ngomong tapi nggak bisa berkomunikasi. Betul? Apalagi emak-emak itu kalau komentar di medsos minta maaf. Belok rating kiri, belok kanan, apa matamu, mau kamu balik kanan, datang rating kiri. Karena perempuan itu salah aja bener, apalagi bener. Bagaimana mama? Betul?
Bukan masalahnya. Oke. Bagaimana ngomong betul? Yang dan selesai. Komunikasi empati. Ini kudunya jujur guys. Guys, ini komunikasi empati karena komunikasi kita tak doling ini loh. Ini oke, betul. Komunikasi empati dan komunikasi cinta. Prosesnya adalah terjadi proses dialogis antara dua pihak atau lebih. Dan kemudian yang dipentingkan adalah kesepahaman, bukan pemaksaan kehendak. Ingat loh ya, di dalam kelas kita sering latah dengan kata akhir ya, betul, ya, seperti itu, itu adalah kata-kata itu diksi-diksi itu pemaksaan kehendak. Kemudian yang kedua, komunikasi cinta dan komunikasi empati tidak perlu dipaksakan. Mereka cukup tahu saja, karena mereka masih harus sekolah lagi. Pinter di SD belum tentu pinter di SMP dan seterusnya. Kumlot di universitas belum tentu kumlot di masyarakat. Maka saya katakan tadi, sekolah di sekolah masyarakat, kuliah di universitas masyarakat, diuji dulu baru belajar. Saya tuh SMP matematika 4, lulus SMP 1. Nilainya 6666 itu didongkrak. 6666 9 belum itu saya nakal itu. Aslinya nilainya 4, sekian, 5, sekian didongkrak di apa? Di rapotnya itu 6669. 9-nya enggak ada. SMA-nya tukang ngebut di Blok O, belum ada jembatan layar. Dengan anak SMP 8, SMP 1, geng kita kebutuhan teriak polisi masuk ke Blok O, karena kita punya teman-teman anak-anak jenderal angkatan udara. Ya apa? Bapaknya jenderal. Teman-teman saya itu perwira-perwira tinggi dan jenderal di Blok O. Itu kenakalan jembatan. Tinggalnya di situ, anak dosen. Belum dapat hidayah. Ibu saya juga punya ada diok, buatan jepang ya. Tapi ya teladanya jalanku. Nah, kayak itu. Kemudian itu yang paling penting, Bu Endang. Yang paling penting adalah, oke, dia nge-vlog, proses editingnya jangan dilepas semuanya. Ada dalam tanda kutip ada intervensi dari guru. Kalau Anda tidak punya keahlian bidang itu, cari teman yang lain untuk dia bisa hadir langsung menguatkan hasil liputannya. Si ahlinya itu, si guru sejarah atau siapapun yang paham tentang itu, dia akan memberikan penguatan atas materi komunikasi yang panjenengan tugaskan pada siswa. Kalau sekarang buat video pendek itu pakai AI selesai, Bu. Iya, selesai, termasuk naskahnya, story-nya itu tinggal ketik di ChatGPT, masuk ke websitenya, kemudian itu sudah jadi. Nah, pertanyaannya, panjenengan harus sering lihat-lihat AI sekarang gimana. Pendidikan itu yang paling dapat serangan paling besar kalau kita ngomong di sini kan, munculnya teknologi AI. Apapun selesai. Bahkan termasuk di disiplin ilmu desain komunikasi visual. 144 SKS itu ada kalau lihat di vlog saya, dia di Instagram saya katakan 144 SKS yang disediakan oleh program studi desain komunikasi visual, 140-nya itu bisa diselesaikan dengan AI dan tidak perlu kuliah. Guru dan dosen yang paling kena imbas karena nggak perlu kuliah, nggak perlu sekolah, tinggal nanti kejar paket aja. Dan kemudian trennya nggak akan muncul sekolah-sekolah favorit atau yang model zonasi rebutan itu atau kampus-kampus sama. Bahkan Google tidak mensyaratkan gelar sarjana asal kamu bisa mengerjakan materi permasalahan yang sedang. Sekarang sudah ada kursus-kursus dari kampus-kampus keren itu gratis lewat universitasnya. Bagaimana kita harus bersikap?
Ya tinggal representasi dari ideologinya Ki Hajar Dewantara itu yang saya sebutkan tadi dalam diskusi. Moga-moga bisa membantu dan penuh semangat guru Pak Mong. Terima kasih dokter. Oke. Ya, closing statement dari saya bahwa di sini saya mendapatkan inspirasi yang sangat baik dari Dr. Endang. Subali Landugo. Yang jelas tadi saya mendapatkan satu pelajaran dan ini terjadi pada anak saya sendiri yang kecil itu. Usia berapa? Kelas 1 SMA. SMA. Iya, itu kalau mata pelajaran matematika dan lain sebagainya memang masih kurang, tetapi dia nilai yang paling baik itu seni budaya dan keagamaan itu. Semoga nanti kedepannya bisa sukses seperti dokter Subali. Terima kasih atas pencerahannya. Sekalian flexing anak tadi Bu Endang sudah flexing anak. Anak saya yang kecil itu ketika sekolah SD, SMP, SMA itu nilainya komplit dari 0 sampai 10, dari 0 sampai 100. Iya, dan saya nggak dapat. Ya, tapi kemudian begitu selesai kuliah, dia katakan, kamu mau lulus kapan? Karena dia ngerjain skripsinya itu 3 semester. Ya bagian saya, aku biar kuliah itu, maksudnya aku tak pakai gitu. Tapi saya tanyakan sebagai biar berwibawa sebagai seorang bapak, kamu akan kuliah sampai kapan? Saya mau ujian dan wisuda kalau COVID-nya selesai. Nah prediksiku, ya kira-kira sekitar 2-3 tahun ke depan. Benar? Dia ujian Desember ujian, kemudian 2 minggu kemudian dia dipanggil wawancara oleh Kompas. Belum perbaikan skripsi dan wawancaranya secara online. Kebetulan posisi kita lagi ada di Magelang, ya, di Magelang. Kemudian ya harus bergaya seperti anak sekarang. Wawancaranya dia mintanya di kopi yang paling mahal itu apa, Mas Akbar? Kopi yang gambarnya raja perempuan hijau itu. Oh, Starbucks yang paling mahal itu. Di Starbucks Magelang dia wawancara di sana, kita ngeliat ternyata Starbucks itu kopinya untuk pahit ya, saya ngomong pikir regoni larang itu terus manis gitu loh. Nah ya kamu gak pakai gula gimana mau manis? Wawancara 2 minggu setelah itu berarti kira-kira 14 hari kemudian tanggal sekitar 28 dan sore itu dinyatakan diterima. Nyanyian rego dan seterusnya. Kemudian dia berangkat ke Jakarta di Kompas. Posisinya belum punya jasa, tapi hanya menyebutkan lulus kuliah komunikasi fisik farmasi. Terus 2 bulan atau 3 bulan kemudian pulang izin untuk wisuda. Itu flexing anak saya. Tepuk tangan untuk saya. Cukup ya? Apa ada? Lapornya apa? Cukup apa? Aku mau tanya, aku satu kan gaji besar atau tantangan? Mungkin masih ada yang mau disampaikan. Oke, untuk yang terakhir sebelum saya pamit, mohon maaf untuk segala akrobat saya punya dengan calis jadil saya kepada Anda. Tapi ini seperti inilah, karena nama saya Subo Tinarbuko. Subo itu merah, Tinarbuko itu terbuka. Coba hari ini saya harus pakai baju untuk unggah-ungguh kepada Anda semua. Ya kalau enggak terbuka betul. Nah, terakhir pinjem kalimatnya Bu Endang, closing ya. Saya ingin Anda memposting materi saya apa? Anda mengutip kalimat saya atau Anda mau selfie dengan saya, foto bersama dengan saya untuk jadi postingan yang Anda unggah hari ini pukul berapa sekarang ini? Jam kira-kira jam 10-an ya, materinya materi hari ini sebelum saya turun. Silakan mau selfie dengan saya maju ke depan ya, atau Anda cukup menuliskan saja dan seterusnya seluruh materi yang sudah Anda terima atau pernyataan Anda atau pesan Anda ya atas materi yang saya berikan atau kritik Anda kepada panitia kok pembicaranya luar biasa kok hampir rendah gitu kan. Itu barangkali bisa masuk itu. Ada buat tim dan seterusnya agar nanti pengelola dana S itu bisa melihat kompetensi, konsistensi, reputasi
dan gerak akademik dari para pembicara. Gitu kan ya, jangan disamakan saja. Nah, ini ulangi dari mana? Saya tunggu. Jangan lupa tag akun saya @SUMBOTINARBUKO. Bukan lockdown ya, tapi tidak buka. Tidak buka. Ya, karena saya akan cek setelah HP selesai untuk rekam dipakai istri saya akan cek. Ya, akan saya cek kemudian ini layak berteman atau tidak. Karena kalau nggak pasang status dan nggak tag saya, barangkali kita nggak level. Kita nggak bisa jadi teman. Ya, kita harus taruh lebih jauh lagi, dan mungkin saya harus diundang ke kelas Anda untuk memotivasi murid-murid Anda agar dia bisa menjadi generasi penerus, generasi muda yang sertifikasi cinta. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan ada pada saya pasti, kelebihan dan kehebatan ada pada Anda semua. Demikian, kita kasih tepuk tangan untuk pamong-pamong hebat yang bergerak jurnalis dengan hebat. Terima kasih. Selamat siang, kembali kepada moderator yang keren full blast yang betul. Jadi, matur nuwun Pak Guru Dr. Sumbotinar Buko, nyuwun ngapunten mau ora dokoke dokternya. Oke, teman-teman semua, luar biasa kita kedatangan Pak Guru Sumbo dan belajar banyak sekali tentang simbol-simbol komunikasi, media dan sebagainya. Sesuatu yang luar biasa, nanti penerapannya di aplikasi pendidikan khas kejuruteraan, insya Allah nanti dengan bisa mengambil manfaatnya. Oke, mungkin kita cukupkan sekian untuk sesi Pak Guru Sumbo. Sekali lagi saya minta tepuk tangannya untuk mengakhiri. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi yang mau selfie atau foto-foto dengan Pak Sumbo, langsung monggo.